5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, kita akan membaca bacaan benda padat. Salah satu wujud benda antara lain padat. Banyak contoh benda padat di sekitarmu. Batu, pensil, dan kursi merupakan benda padat. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Yuk, cari tahu sifat benda padat tersebut. Kita akan melakukan pengamatan sebagai berikut. Yang pertama, kita akan mengamati benda-benda padat di sekitar kita. Lalu kita akan menuliskan sifat benda padat berdasarkan pengamatan kita. Nah, pada waktu kelas 2, kalian sudah belajar tentang wujud benda. Wujud benda itu dibagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Mengetahui sifat benda padat. Untuk mengetahui sifat benda padat, kalian bisa melakukan pengamatan bersama teman-teman kalian dalam sebuah kelompok. Kumpulkan benda-benda padat di sekitar sekolahmu. Misalnya, alat dan bahan yang kita perlukan adalah ember, gelas, kantong plastik. Lalu, langkah-langkah percobaannya, masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember. Kemudian pindah ke dalam gelas dan terakhir ke dalam kantong plastik. Catatlah hasil percobaanmu ke dalam tabel di bawah ini. Lihat contoh nomor 1. Nah, di sini Kak Citra sudah memiliki tabel. Benda yang Kak Citra amati pertama adalah pensil. Ketika pensil dipindah dari ember, lalu dipindah ke kantong plastik, bentuknya apakah berubah sesuai tempatnya? Ternyata bentuknya tidak berubah, maka di sini Kak Citra silang. Lalu bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah? Iya, bentuknya pensil tetap, maka Kak Citra centang. Apakah pensil dapat digenggam? Ya, pensil dapat digenggam. Apakah pensil tidak dapat digenggam? Nah, ini salah ya adik-adik. Pensil itu bisa digenggam. Nah, di sini Kak Citra memberi contoh 4 benda yang ada di sekitar sekolah. Contohnya yang pertama adalah batu, buku, penghapus, dan tas. Nah, sekarang batu adik-adik. Apakah bentuknya berubah sesuai tempatnya atau bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah-ubah? Ya, bentuknya tidak berubah ya adik-adik ya. Berarti yang tetap. Berarti yang Kak Citra centang yang ini. Dapat digenggam atau tidak dapat digenggam batu itu? Ya, dapat digenggam. Jadi benda batu itu bisa digenggam. Lalu buku. Buku itu ketika dimasukkan ke ember, lalu dimasukkan ke baskom, lalu dimasukkan ke dalam plastik, apakah bentuknya berubah sesuai tempatnya atau bentuknya tetap? Ya, bentuknya tetap. Berarti yang dicentang yang kolom ini ya adik-adik ya. Apakah buku dapat digenggam atau tidak dapat digenggam? Ya, buku itu dapat digenggam. Maka yang Kak Citra centang yang dapat digenggam. Lalu penghapus. Penghapus itu bentuknya berubah sesuai tempatnya atau bentuknya tetap? Ya, bentuknya tetap adik-adik. Dapat digenggam atau tidak dapat digenggam? Ya, dapat digenggam. Lalu tas adik-adik. Apakah bentuknya berubah sesuai tempatnya atau bentuknya tetap? Ya, bentuknya tetap walaupun berpindah-pindah tempat atau berpindah-pindah ruangan. Bentuknya tas tetap adik-adik. Lalu tas itu dapat digenggam atau tidak dapat digenggam? Dapat digenggam adik-adik. Nah, ini tadi contoh hasil pengamatan benda-benda padat di sekitar kita. Lalu di sini kita bisa simpulkan
bahwa benda padat itu mempunyai sifat 1. Bentuknya tidak berubah walaupun berpindah tempat. 2. Ukuran bendanya juga tidak berubah walaupun berpindah tempat. 3. Benda padat itu bisa disentuh atau dipegang atau digenggam ya adik-adik ya. Itu adalah sifat benda padat. Adik-adik, rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Nah, ini adalah rumah Dayu. Lalu ini letak sekolahnya, itu jaraknya 6 km. Jarak dari sekolah ke pasar itu 7 km. Lalu yang ditanyakan di sini, berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Maka untuk menjawabnya berarti jaraknya itu ke pasar dari rumah Dayu, itu jarak rumah Dayu ke sekolah ditambah jarak dari sekolah ke pasar. Maka bisa kita tuliskan 6 ditambah 7 km. 6 ditambah 7 sama dengan 13 km. Jadi jarak yang ditempuh dari Dayu ke pasar itu ya, dari rumah Dayu ke pasar adalah 13 km. Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh itu 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir? Nah, untuk mengetahui hasilnya, tadi kan jarak yang ditempuh itu 350 meter. Beni baru sampai 200 meter. Maka sisa jaraknya berarti jarak yang harus ditempuh 350 tadi dikurangi 200 meter. Itu adalah sisa jarak yang akan ditempuh oleh Beni. Maka kita tuliskan di sini 350 meter dikurangi 200 meter. Berapa 350 dikurangi 200 meter? Ya, jawabnya 150 meter. Jadi sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir adalah 150 meter. Kita lihat soal berikutnya. Jarak rumah Edo ke sekolah itu 2.500 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah itu 4.740 meter. Berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah? Maka untuk mengetahui perbedaan itu, kita tinggal mengurangi adik-adik. Mana yang jaraknya paling panjang? Jarak yang paling panjang adalah rumah Siti ke sekolah. Maka nanti caranya adalah jarak rumah Siti ke sekolah dikurangi jarak rumah Edo ke sekolah. Itu akan ketemu perbedaan jaraknya. Jadi kita tuliskan 4.740 meter dikurangi 2.500 meter. Berapa 4.740 dikurangi 2.500? Nah, kalian coret-coret dulu di buku kalian. Berapa hasilnya adik-adik? Ya, hasilnya adalah 2.240 meter. Itu perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah. Udin pergi ke sekolah dengan bersepeda. Jarak yang ditempuh Udin itu dari rumah ke sekolah 3 km. Setelah menempuh jarak 2 km dari rumahnya, ban sepeda Udin bocor. Akhirnya, Udin menuntun sepedanya sampai ke sekolah. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Udin menuntun sepeda sampai ke sekolah? Ya, dari rumah ke sekolah 3 km. Baru 2 km ban sepedanya bocor. Maka berapa ya jarak yang harus ditempuh Udin untuk menuntun sepedanya sampai ke sekolah? Berarti di sini kita bisa kerjakan dengan cara 3 km dikurangi 2 km. 3 dikurangi 2 sama dengan 1 km. Jadi jarak yang ditempuh Udin menuntun sepeda sampai ke sekolah adalah 1 km. Lani dan keluarganya pergi ke Bandung naik bus. Jarak Jakarta ke Bandung itu 130 km.
bis telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50.000 meter. Berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh oleh bis tersebut? Nah, jarak Jakarta-Bandung tadi adalah 130 adik-adik. Lalu baru ditempuh 50.000 meter. Maka kita bisa mengerjakannya dengan cara 130 km dikurangi 50.000 meter. Nah, pertanyaannya itu berapa kilometer? Jadi di sini titik-titik kilometer, sisa jarak yang ditempuh oleh bis tersebut. Maka kita cari tahu adik-adik. Kita ubah mana yang satuannya belum kilometer. 130 sudah kilometer. Yang belum kilometer adalah 50.000 ini. 50.000-nya masih meter adik-adik. Maka kita cari dulu adik-adik di sini ya. 50.000 meter sama dengan titik-titik kilometer. Nah, kita bagi dulu adik-adik. 50.000 dibagi 1.000. 1.000-nya dari mana Kak Citra? Dari 1 kilometer sama dengan 1.000 meter. Lalu sama-sama punya nol nih adik-adik. Kita coret saja ya. Kita coret. Kalau di sini dicoret 1, di sini juga dicoret 1. Kalau di sini coret 2 nolnya, di sini juga coret 2. Kalau di sini nolnya dicoret lagi, sini nolnya dicoret lagi. Nah, sekarang ketemu pembagian baru. 50 dibagi 1 sama dengan 50. Nah, kita tuliskan di sini 50. Lalu kita pindah ke sini ya. Kebetulan ini sudah Kak Citra pindah. Berarti 50.000 meter itu sama dengan 50 kilometer. Berarti 130 kilometer dikurangi 50 kilometer sama dengan ya 80 kilometer. Jadi sisa jarak yang harus ditempuh bis tersebut adalah 80 kilometer. Apakah suara musik itu termasuk benda adik-adik? Tentu saja tidak. Mengapa suara musik itu bukan benda? Karena suara itu tidak mempunyai massa atau berat, ataupun menempati ruang atau volume adik-adik. Jadi suara itu bukan termasuk benda. Kalau alat musik itu termasuk benda adik-adik. Nah adik-adik di sini kalian bisa menyanyikan lagu Barisan Musik ciptaan A.T. Mahmud. Lalu kalian nyanyikan lagu ini dan kalian bisa gerakkan kaki kalian dengan 2 jenis gerakan. Yang pertama adalah gerakan yang lemah lembut dan gerakan yang kuat adik-adik. Lakukan dengan iringan lagu tadi. Barisan musik ya. Nah, seperti ini geraknya adik-adik. Jadi kakinya dihentakkan dengan lemah lembut, tapi kalau lagunya agak keras, gerakkan kakimu dengan kuat. Kalian bisa cari tahu ya lagu Barisan Musik di channel YouTube. Nah, kalian bisa cari tahu lagu Barisan Musik ciptaan Pak A.T. Mahmud. Bagaimana lagunya, lalu kalian belajar menggerakkan kaki kalian sesuai dengan hentakan dari lagu tersebut. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik kelas 3. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.